Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linaila as-sa'adati wa ridha wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin. Fattaqwa wasiyatullah lil awwalin wal akhirin wa syi'arul mu'minin wa rithanul muttaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai macam aneka nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung saking banyaknya. Kalau kita mencoba menghitung
sampai habis seluruhnya mesin hitung tidak akan bisa menghitung saking banyaknya. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan bisa kalian menghitungnya. Ada surat yang tegas dalam hal ini, yang merupakan respon atas peristiwa yang dialami Rasulullah, yaitu ketika beliau ditinggal wafat oleh ananda tercinta Ibrahim bin Muhammad. Ketika anak laki-laki yang terakhir ini wafat, orang-orang kafir Quraisy mengolok-olok Nabi. Mereka bergembira atas kematian anak Nabi. Mereka mengejek Muhammad telah terputus, maksudnya telah terputus nikmat, telah terputus keturunannya. Maka Allah menurunkan surah Al-Kautsar, ya, memberikan semangat dan motivasi kepada Rasulullah. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan engkau ya Muhammad al-Kautsar, nikmat yang teramat banyak. Memang ayat ini khitabnya untuk Nabi, tetapi ini pesan untuk seluruh umat manusia, terutama umat Muhammad. Karena ada faedah khitabun lin nabi, khitabun li ummatihi. Pesan untuk Nabi itu merupakan pesan untuk umatnya. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang teramat banyak. Ya, Al-Kautsar dari kasrah banyak sekali, tetapi tidak mungkin bisa dihitung saking banyaknya. Secara bahasa, Al-Kautsar adalah nikmat yang tak terhingga banyaknya. Karena itulah Allah menantang, seandainya ada yang mampu menulis, tulislah. Ya, bahkan kata Allah, saking banyaknya nikmat Allah itu, jadikanlah seluruh air lautan sebagai tinta untuk menulisnya. Tidak cukup 1, 2 lautan jadi tinta menulis kalimat-kalimat Allah, pastilah tidak akan tuntas. Dan surah Kahfi ayat 109 Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul, katakanlah, seandainya seluruh air lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, nikmat-nikmat Tuhanku sampai kering seluruhnya, belumlah usai kalimat Allah itu ditulis, walaupun didatangkan tinta sebanyak selautan dunia itu lagi. 2 lautan dunia habis nikmat Allah, kalimat Allah tidak akan bisa tuntas ditulis. Bahkan di surat Luqman, bukan 2 lautan, Allah menyebutkan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun, seandainya seluruh pohon-pohon yang ada di bumi, pohon yang ada di hutan, di taman, di pinggir-pinggir jalan, semua itu jadi pena untuk menulis kalimat Allah. Wal bahru yamuddu, dan air laut itu semua sebagai tinta untuk menulisnya. Mim ba'dihi, sampai habis semua air laut itu. Setelah itu ditambah sab'atu abhurin, 7 lautan lagi sebagai tinta untuk menulisnya. Manafidat kalimatullah, maka tidak akan tuntas menulis kalimat-kalimat Allah, nikmat-nikmat Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 8 lautan yang ada di dunia hanya selautan, seandainya bisa ditambah 7 lautan, semuanya menjadi tinta. Seluruh pohon menjadi pena untuk menulis nikmat Allah, maka sampai habis 8 lautan, tintanya itu belumlah tuntas menulis saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah tidak hanya banyak tapi besar, ya, dan luar biasa. Bahkan kalau orang mencoba, ya, menukarkan dengan nilai materi, maka nikmat Allah tidak bisa ditulis dengan materi. Gak usah jauh-jauh nikmat yang diberi kepada kita. Otak yang berpikir, jantung yang berdetak, darah yang mengalir, pankreas, ginjal, ini tubuh kita ini gak bisa diberi harga. Apa ada orang yang mau menjual kepala otaknya dengan harga 3 triliun? Dia berpikir, untuk apa uang 3 triliun kalau tidak punya otak? Jantung memang tidak bisa diangkat. Bahkan ada sebuah tantangan, ya, sosial, ya, ada yang berkata kepada seorang di podcast, bagaimana Pak kalau seandainya Anda hari ini diberi uang 4 triliun, tidak ada konsekuensi, tidak kena pajak, Anda mulai hari ini gunakan 4 triliun semau Anda, nikmatilah, berpoya-poyalah, belilah barang-barang mahal, makanlah makanan enak dengan 4 triliun itu.
tapi besok pagi Anda tidak bangun lagi selama-lamanya, apakah Anda mau? Dia jawab tidak mau. Jadi kalau kita ukur dengan materi, harga bangun pagi saja sudah 4 triliun. Berapa bangun pagi sudah kita alami sejak kita hidup? Umur kita 50, kalikan 12 bulan. 12 bulan kalikan 30 hari. Berapa? 50 kali 50 kali 12 kali 30 hari kali 4 triliun. Itu hanya baru harga bangun pagi. Betapa lagi saking banyaknya yang lain-lainnya. Lalu atas semua itu, ya Allah kata, inna a'tainakal kautsar, kami memberimu a'ta. A'ta dalam bahasa adalah pemberian kecil, pemberian sepele, remeh temeh, tak ada harganya. Kalau pemberian yang sangat dahsyat, yang besar, lafaznya ata. Makanya kalau Allah memberikan wahyu, maka lafaznya ata. Walaqad ataina Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat. Kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa diberikan wahyu, dan Taurat dan Injil dengan lafaz ata, karena sangat berharga. Tapi semua nikmat dunia yang sangat banyak, yang tadi tidak mungkin dihitung dengan 8 lautan tinta, Allah katakan a'ta, kecil. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat kecil, tak berharga. Tapi al-kautsar yang tak bisa kalian hitung. Ini sepertinya kontradiksi. Bukankah yang lebih tepat lafaznya inna atainakal kautsar, karena itu sangat besar. Tidak, memang inilah lafaznya yang pas. Karena a'ta bagi yang memberi, al-kautsar bagi yang menerima. Bagi Allah pemberian Allah yang sangat luar biasa, nikmat dunia ini itu baru kecil saja. Bagi manusia nikmat yang telah diberi ini luar biasa. Makanya perbandingannya dalam riwayat disebutkan antara nikmat yang Allah telah beri di dunia ini dan akan terus Allah beri sampai kiamat nanti, dikumpulkan semuanya dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, nikmat itu dibanding dengan nikmat akhirat yang akan Allah beri, seperti orang yang berada di tengah laut, dia celupkan jari kelingkingnya, dia angkat kembali, lalu meneteslah satu tetes. Itulah nikmat dunia yang telah diberikan dan akan diberikan dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, yang hari ini yang setetes itu diperebutkan 8 miliar manusia. Yang selautan itulah nikmat surga nanti. Apakah kita mau menukarkan yang setetes yang diperebutkan 8 miliar itu, lalu mengabaikan yang selautan banyak itu? Allah menjanjikan yang selautan itu, yang sangat besar lagi itu, akan diberikan di surga nanti. Dengan cara apa? Syukuri nikmat itu dengan fasalli li rabbika wanhar. Maka istiqomahlah salat sampai mati, menyembah Allah, menjauhi syirik, bertauhid kepada Allah, menundukkan kepala, membesar, mengagungkan Allah, menghinakan diri, menghambakan diri, fokus hanya menyembahnya, tidak syirik. Yang kedua, ya fasalli li rabbika, hanya menyembah Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kurban dalam dua pengertian. Pertama, kurban sebagai fikih, yaitu simbol sekali tahun dengan menyembelih hewan yang sudah ditetapkan syariat. Yang kedua, kurban. Korbankanlah, sembelilah kemauan, sembelilah dorongan syahwat, motivasi nafsu. Tinggalkan nafsu kebinatangan menjadi nafsu manusia sesungguhnya. Itu makna kurban secara terus menerus. Yang sekali tahun itu adalah motivasi. Kita korbankan, ya, keinginan kita untuk membantu kebutuhan orang lain, itu kurban. Kita mau beli mobil, kita sudah ada mobil, itu namanya keinginan. Ya, sementara ada saudara kita yang hari ini dia butuh dana untuk operasi anaknya, tak ada duit, itu kebutuhan. Maka sembelihlah keinginan kita untuk memenuhi kebutuhan saudara kita yang butuh. Itu akan kurban. Secara simbol Nabi SAW mencontohkan bagaimana beliau telah dihina oleh orang kafir ketika wafat anaknya. Maka beliau senantiasa berkurban, ya, bahkan Nabi berkurban sampai dengan 100 ekor onta setiap tahun. Beliau sembelih dengan tangannya sendiri sebanyak 63 ekor. Kemudian beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih sisanya, yaitu 37 ekor.
Beliau beli dengan uangnya sendiri. Itulah setiap tahun jemaah sekalian. Wujud simbol syukurnya berkurban sekali setahun dengan tidak pernah absen, hadir terus sebagai seorang muqarrib. Muqarrib artinya berkurban secara makna, muqarrib secara bahasa itu dan juga secara istilah. Muqarrib orang yang qarrib, kerabat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat dengan Allah dengan menyembelih hewan kurban. Itu tujuan kurban. Apa hasilnya? Kata Allah, di dunia saja, inna syani'aka huwal abtar. Ya Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mengejek-ejekmu itulah yang terputus keturunannya. Yang mengejek Nabi ketika Ibrahim meninggal, Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain. Dan sampai detik ini kita belum mendengar ada keturunan Abu Jahal, Abu Lahab sampai detik ini. Tapi kalau keturunan Nabi Muhammad, maka kita dengar sangat banyak sekali dari sisi Sayyid, dari si Syarif, Syarifah, Sayyid, Sayyidah. Begitu banyaknya yang bertebaran bahkan di bumi Nusantara. Setiap provinsi banyak sekali zuriyah Rasulullah. Ya, ini membuktikan bahwa Allah menolak persangkaan orang kafir bahwa Muhammad telah terputus zuriyahnya. Justru ayat ini menegaskan zuriyah Nabi itu malah tidak terhingga banyaknya. Dan Allah mengangkat Nabi yang dihina tersebut. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu ya Muhammad, disebut di mana-mana, disebut ketika orang azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika iqamah, ketika orang masuk Islam bersyahadat, ketika kita tahiyat berulang-ulang, kita menyebutkan dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika salawat Ibrahimiyah menyebut Nabi berkali-kali nama Muhammad, disebut dalam berbagai forum. Ya, orang berbicara, mari kita berselawat kepada Sayyidina Muhammad, dijunjung setinggi-tingginya, justru orang kafir yang jatuh serendah-rendahnya. Nah, ini sebuah isyarat bahwa ketika nikmat Allah yang banyak kita merasa sulit hari ini karena krisis, karena perang dagang, banyak di PHK, maka solusi atas kesulitan harta itu fasholli li rabbika wanhar. Walaupun kita sedang kesulitan harta, maka tetaplah istiqomah salat. Jangan syirik, lalu berkurbanlah yang setiap tahun dengan simbol penyembelihan hewan kurban. Atau antum sudah lama menikah, belum juga punya anak, sudah 8-9 tahun, maka seperti Rasulullah setiap hari, setiap tahun menyembelih 100 ekor onta. Coba lihat zuriat Rasul di mana saja, sangat banyak sekali. Ya, maka di antara ikhtiar bagi orang-orang yang sudah lama menikah, belum juga diberi keturunan, maka berkurbanlah. Sekarang sudah Zulqa'dah, maka tidak lama lagi Zulhijjah, waktunya umat Islam seluruh dunia mengadakan perhelatan penyembelihan hewan kurban. Jangan sampai antum tidak ikut serta, apalagi kalau tinjau dari sisi pahalanya luar biasa. Kata Nabi dalam riwayat Imam Ibnu Majah, al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanatun. Kurban itu bagi setiap yang berkurban, satu helai bulu hewan kurban hasanah, satu hasanah. Wal hasanatu bi asyrati amsalha, satu hasanah 10 pahala. Berapa helai bulu hewan kurban itu? Kemudian dalam syariat qatratud dam hasanah, satu tetes darah, satu hasanah, 10 pahala. Kenapa Rasul menyebutkan pahalanya pada bulu, pada darah, bukan pada daging? Dari unsur hewan yang tak bermanfaat, yaitu bulu dan darah, itu saja pahalanya luar biasa. Jadi jangan kita hitung jumlah pahala kurban hanya sebatas jumlah bulu dan tetes darah. Ini menyuruh kita membandingkan besarnya pahala kurban untuk selembar bulu, setetes darah dikali 10, apatah lagi dagingnya, tulangnya yang bisa disop, dan seluruhnya bisa dimanfaatkan untuk memberi makan fakir miskin. Betapa dahsyat dan besarnya pahala kurban kalau kita melihat dari sisi besarnya pahala. Dari sisi filosofi dan maknanya, memang kurban itu adalah menyembelih kebinatangan, keegoan kita untuk menjadi hamba Allah yang santun, yang menebarkan kebaikan kepada seluruh manusia, terutama mereka yang dalam kondisi du'afa dan kurang beruntung. Wa at'imul ba'isal faqir, dari hewan kurban itu berilah makanan dagingnya kepada orang-orang yang sengsara dan fakir.
Mudah-mudahan kita ikut serta untuk membuktikan pengorbanan kita kepada Allah sehingga kita termasuk minal muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه فيا عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فيا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الملحد والمشركين وألف بين قلوب المسلمين والمؤمنين ويسر مقاصدهم فيما كمصل إصلاح أمور الدنيا والدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواتنا المستضعفين في غزة فلسطين اللهم انصرهم اللهم ارحمهم اللهم افتح لأهل غزة اللهم افتح للمجاهدين في سبيل الله في غزة فلسطين اللهم وحد صفوف المجاهدين في سبيل الله اللهم وحد صفوفهم واجمع قلوبهم وثقل موازينهم وشتت رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المؤمنين اللهم أنزل عذابك على جيوش إسرائيل عذابا شديدا اللهم أنزل عليهم زلزالة شديدة غريبا يا رب العالمين اللهم اصرف وطأتك على بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب وشركائهما من الكفار والمشركين والمنافقين اللهم إنا نسألك دولة إسلامية كريمة خلافة راشدة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر والطغيان والنفاق وأهله واجعلنا من المخلصين العاملين لإقامتها يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأهلنا وآباءنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا وإخوتنا وأخواتنا وطلابنا وطالباتنا وزرارينا وأزواجنا وعلماءنا وحبائبنا وشيوخنا ومشايخنا وأساتذتنا وجماعاتنا في هذا المسجد ميغاس وكل مساجد المسلمين من أهل الجنة اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا صفوفكم فإن صفوف من تمام الصلاة ولا تسابوا برحمة الله
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasidil yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ul zalimin. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من أجل ذلك كتبنا على بني
بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas sekalian, sebelum sholat tadi kami membagi brosur untuk pengumuman penerimaan santri baru di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran dan Qurani. Kita Pondok Pesantren Tahfiz insyaallah menggunakan metode sehingga menghafal Quran lebih cepat. Seandainya ada anak antum, anak saudara, tetangga yang sedang mencari pondok pesantren, maka silakan di survei di segala alamat. Silakan kalau berkenan anaknya dididik, insyaallah akan kita didik dengan target hafal 30 juz dalam waktu lebih kurang 2 tahun dan juga menguasai kita turos ya, ilmu. Kalau ini pendidikan 6 tahun ya, sampai saya kita turos dan memiliki keahlian di bidang Islamic Studies, dan insyaallah ada peluang untuk lanjut studi ke Timur Tengah. Insyaallah polanya adalah kalau yang mampu ya hendaknya bayar full, yang tidak perlu sekali di donatur. Bagi yang yatim full gratis, bagi yang duafa perjanjian subsidi di akad awal. Jadi silakan survei dulu, boleh dicek santri yang sudah studi bagaimana pembelajarannya dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa sharing ke yang lain sehingga kita bisa menjadi fasilitas untuk menunjukkan kebaikan untuk anak-anak kita supaya mereka menjadi calon-calon ulama besar hafiz-hafizah. Di pondok kita itu 80% itu yang tim duafa. Yang kedua, kita melantikan juga brosur sedang pembangunan yang tinggal lantai ketiga, lantai 1, 2 selesai, tinggal lantai ketiga yang belum. Sedangkan barangkali antum berkenan bisa berwakaf, bisa disalurkan di rekening yang ada, atau bisa survei juga ke tempat untuk ketemu pemborongnya apa yang dibutuhkan. Silakan. Ya, mudah-mudahan dengan cara ini kita bersinergi untuk menegakkan syiar atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Bagi nanti yang tidak berkenan, brosurnya bisa dikembalikan ke santri biar tidak masyarakat di masjid, dan bagi yang benar silakan dibawa pulang.
Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah, barokah dan berlimpah sehingga amal soleh semakin banyak dan semakin luas lewat jalur harta mendulang pahala sebanyak-banyaknya lewat harta yang kita miliki. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Udah dapat sapi. PHK. Nah, sudah ada tawaran.